Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subnarif dari Forum News Network. Kemarin kita ngobrolin sama Bung Rocky soal Firly ini. Dan tiba-tiba sekarang ini mulai ramai lagi di KPK. Dan jadi media-media menyangkap breaking news. Tapi yang ditangkap ini menteri dan menteri kelautan. Jadi kita bisa sebut sebagai big fish ya, Bung Rocky ya. Jadi karena menteri kelautan kan gitu. Hal yang sebetulnya mudah diduga dari awal karena ada yang nggak tuntas. Waktu soal menur ini, udang ini dibongkar sama Tempo kan kelihatannya pihak KKP merasa di atas angin bisa diselesaikan. Tapi konteks politiknya selalu ada persaingan di dalam soal bisnis kan. Kan kalau mulus-mulus saja mungkin tertunda penangkapannya. Tapi mungkin ada MOU yang belum diselesaikan. Jadi semua orang sekarang berpikir bahwa di belakang tangkap tangan selalu ada pesan-pesan politik. Kira-kira begitu. Tapi saya anggap ya udahlah kita rayakan aja itu dengan pesan seafood hari ini. Saya tadinya ada big fish tertangkap. Iya. Saya tadinya jujur saja setelah Firly diangkat, kemudian undang-undang KPK juga dirombak, diubah dan sebagainya, saya nggak punya harapan gitu bakal dapat berita besar seperti pagi ini gitu, Bung Rocky. Tapi ternyata kok masih ada juga gitu. Berarti Firly ini, ada manfaatnya baca buku kemarin tuh Why Nation Fail gitu. Firly mungkin punya feeling karena itu dia buyarkan dulu opini publik dengan sengaja membaca buku yang salah atau membuat isu supaya buat undercover dari aktivitas KPK. Tapi selalu orang menganggap bahwa kemampuan KPK itu tergantung pada kemampuan Novel Baswedan. Jadi Novel lah yang mestinya jadi sorotan itu. Kalau Firly biarlah dia sibuk-sibuk baca buku aja. Jadi dunia hari ini dalam minggu-minggu ini ada dua Baswedan yang bikin geger ya. Yang satu cuma itu dia tuh. Yang satu cuma baca buku juga bikin heboh, tapi sekali ini yang satu ini nangkep big fish gitu. Dan orang mulai berpikir gimana kalau diduetkan aja itu Anies dan Novel, RI1 dan RI2. Jadi sekarang kenikmatan orang bikin kalkulasi begitu. Karena Anies pemikir, Novel adalah pemburu. Dua Baswedan. Oke. Anda sendiri kan pada waktu itu sempat bertemu dengan Novel Baswedan ke rumah ya, bersama sejumlah aktivis gitu ya. Orang jadi kemudian dia bilang, gila, Novel Baswedan masih tetap bergigi ya. Kemudian saya jawab bahwa orang tidak punya mata bukan berarti dia tidak bisa menggigit, kan begitu kan. Dan itu dibuktikan ya, oleh Novel Baswedan. Iya, dan yang hilang adalah bola matanya Novel itu yang rusak. Tetapi mata pikirannya dan mata batinnya itu tajam. Jadi saya percaya bahwa Novel Baswedan itu dia imbangi kesulitan dia melihat dengan mata dan dia pertajam kemampuan dia melihat dengan akal, dengan nurani. Karena itu operasi Novel selalu mungkin silent operation, tapi tiba-tiba meledak. Temukan lagi ikan besar itu. Atau udang, ikan besar dan telur udang. Oke, sekarang implikasi politiknya, Bung Rocky. Bagaimanapun juga ini kan kita masih ingat dulu yang membawa khusus Edi Prabowo ini ke istana. Ya. Ini adalah Pak Prabowo. Ingat ya, mereka menggunakan mobil golf di steering dan kemudian masuk bertemu dengan Pak Jokowi, dan inilah kemudian tanda-tanda adanya masuknya ke Gerindra ke kabinet. Artinya sebenarnya bagaimanapun ini kan ditamparan keras buat Menhan Prabowo Subianto. Jelas, karena Pak Prabowo kan berharap bahwa posisi-posisi kunci dari Gerindra di situ akan menjaga dia untuk terus hidup secara politik. Jadi ini sebetulnya ini tangan kanan Prabowo di dalam kabinet. Dan itu tangan kanannya sekarang
di Borgol, dan itu berarti satu mungkin semacam kepedihan akan timbul lagi. Tapi ini soal faktor politik atau faktor momentum. Dengan kata lain, kalau kita baca secara cepat-cepat, ada perubahan komposisi penerimaan kekuasaan di istana itu. Orang mungkin menganggap Prabowo terlalu jadi sorotan pers, semua kamera kok ke Prabowo, nggak ke Jokowi, nggak ke menteri yang lain atau ketua partai yang lain. Karena itu akan ada spekulasi untuk menganggap bahwa Prabowo diberi sinyal untuk jangan terlalu ambil inisiatif untuk jadi tokoh gitu. Kira-kira itu sinyalnya tuh. Tapi kita lihat aja komentar-komentar nanti dan proses pengadilannya Edi Prabowo. Tapi yang lebih penting adalah jaringan ini akhirnya mengalami kesulitan untuk mengakumulasi uang-uang transaksi melalui telur udang itu kan. Karena yang ditangkap adalah tokoh utamanya, kan mestinya disisir pelan-pelan, ini langsung ditangkap berarti selesai jaringan yang disebut para monopolis telur udang di negeri ini. Kan ini soal distributor tunggal yang sebetulnya punya soal dulu karena memanipulasi data ekspor, tiba-tiba diberi hak untuk memonopoli distribusi itu. Jadi di belakang ini ada soal pembagian rente sebetulnya, pembagian upeti yang mungkin nggak tuntas, sehingga ada aja yang menyerongkan satu soal kecil dan itu langsung berakibat tertangkapnya ikan besar. Jadi di umpan udang itu menangkap ikan besar. Ya. Nah, ini ada apakah merupakan satu bukti yang seperti sinyalemen selalu sering Anda sampaikan bahwa ini sudah mulai saling amputasi nih di kabinet ini? Ini benar-benar saya juga dugaan saya mungkin dalam 2 bulan akan ada amputasi yang lebih besar. Ini kalau dipercepat amputasinya kan. Jadi teramputasilah satu menteri di situ yang secara bukan kebetulan memang faktanya dia punya potensi untuk mengendalikan kabinet karena suara Gerindra itu besar di situ kan. Jadi mungkin di belakang ini ada kalkulasi-kalkulasi ini Nasdem jelas secara bahasa tubuh sudah beroposisi dengan kekuasaan itu. Jadi kira mungkin juga diduga akan mengambil jalan yang sama itu. Maka diamputasi lebih dahulu kan. Jadi tetap kita menduga ini kepemimpinan Pak Jokowi ini rentan sekali dengan saling intrik di dalam kabinet. Dan itu yang membuat orang merasa bahwa ini nggak bakal nyampe ke 2024. Kan kalau Prabowo salah satu tangan kanannya diamputasi, menteri ini, itu akan ada revenge dari Gerindra terhadap dugaan partai lain tuh yang melakukan itu. Ya, mungkin nanti akan diimbangi dengan ditangkapnya lagi satu menteri dari partai yang lain tuh. Saya kira itu yang akan terjadi itu. Karena nggak mungkin Gerindra itu diam-diam aja dengan kasus ini. Bagaimanapun Edi Prabowo itu orang yang dipersiapkan oleh Prabowo untuk masuk di dalam pusaran inti kekuasaan itu. Jadi dia tahu banyak pasti tentang soal-soal selain soal menur ini, tapi banyak soal lain di situ. Ya. Ini Anda kelihatannya lebih suka dengan seorang wanita, menur, padahal ini benur mestinya. Benur. Kalau menur itu, bayangan saya ada perempuan cantik ini namanya menur. Iya, karena saya lihat udang itu kan cantik ya, apalagi kalau lagi memerah kayak pipi perempuan yang lagi tersungging. Oke, balik ke topik tadi. Kan bagaimanapun juga kita tahu betapa susah payahnya dan Jokowi berjuang untuk mengajak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Karena ini kan dengan pertimbangan pada waktu itu adalah legitimasi. Nah, tapi sekarang dengan situasi semacam ini, apakah kemudian bisa dinilai lagi bahwa pengaruh dan legitimasi Prabowo itu sudah tidak diperlukan lagi? Kelihatannya begitu. Kalau kita lihat postur politik, kan mestinya Prabowo pulang dari Amerika itu pasti ada pesan khusus buat presiden dari pemerintah Amerika itu. Dan mungkin pesan itu pesan yang terlalu kritis. Kita belum tahu karena ini orang masih menduga-duga sampai sekarang, orang belum dapat poinnya apa sebetulnya yang
harus diucapkan Pak Prabowo ke publik sehubungan dengan pertemuannya di Departemen Pertahanan Amerika. Lalu tiba-tiba Pak Luhut ada di sana. Jadi orang menduga-duga itu, apakah Pak Luhut ingin ngecek apa yang sebetulnya dilakukan oleh Prabowo di Amerika Serikat. Nah, variabel-variabel makro ini lalu ketemu dengan spekulasi baru, mengapa Habib Rizik bisa dibebaskan pulang oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu terhubunglah itu dengan variabel makro global, perubahan-perubahan makro politik global itu. Nah, imbas itu membuat orang merasa bahwa Indonesia sebetulnya sedang ada di dalam ketidakpastian itu, di dalam sistem politik dunia itu. Nah, turunannya adalah permainan politik istana untuk mulai saling memasang jangkar baru supaya nggak goyang kapalnya, atau ada yang sengaja ingin memutus rantai supaya terlihat mana sebetulnya yang masih bisa dipertahankan Jokowi, mana yang dianggap tidak lagi berhak ada di istana tuh. Sementara Pak Jokowi sendiri nggak punya kemampuan menganalisis situasi itu. Jadi ketiadaan kemampuan Pak Jokowi menjadi umpan untuk tadi politik saling amputasi di dalam kabinet. Ini enaknya sekarang kita bisa membaca politik istana terhubung dengan permainan politik global itu. Karena kita tahu semua perubahan politik di Indonesia tidak pernah terjadi tanpa campur tangan Amerika Serikat. Jadi mungkin orang bilang spekulasi terlalu jauh. Kita mesti bayangkan itu karena kelabilan lantai istana itu udah labil fondasinya. Dan orang mulai cari cara mencari keuntungan secepat-cepatnya sebelum benar-benar fondasinya runtuh itu. Ya, ini mungkin ini jadi mulai sinyal-sinyal politik harus kita baca dengan cermat gitu ya. Tetapi kalau kasus penangkapan Edi Prabowo ini kan bukan sinyal lagi, ini kan udah alarm. Kan gitu. Nah mungkin kalau tiba-tiba saya membayangkan kemarin orang mempertanyakan kapan Prabowo ketemu Habib Rizik, kalau dia tiba-tiba mungkin datang ke Petamburan, ini pasti akan bisa menjadi jauh lebih menarik tuh Bung Rocky. Ya mungkin justru untuk mencegah Prabowo ketemu Habib Rizik, karena itu dilakukan dulu kejutan semacam ini sebagai sinyal. Udah jangan terlalu jauh punya asumsi yang sedikit ambisius. Kan itu memang tidak ada keterangan lengkap permainan istana, tapi bisa terbaca dari sinyal-sinyal 2-3 hari ini soal simpang siurnya keterangan istana tentang Pangdam Jaya. Jadi kesimpang siuran itu menimbulkan banyak spekulasi. Dan bagi pemain inti ya spekulasi itu dimanfaatkan aja. Mumpung lagi lemah, dijegal seseorang di situ, diungkapkan korupsi dari Menteri A dan Menteri B sekarang juga gemetar, ketakutan, bisa bersiap-siap untuk ditangkap KPK nanti malam. Itu kan ini satu seri permainan yang sebetulnya mudah kita duga. Ya, oke. Jadi mungkin terlalu dini kalau kita untuk menganalisis lebih jauh. Tapi yang jelas kita harus buka mata, buka telinga gitu. Kalau perlu begadang gitu, karena anytime, setiap saat bisa terjadi berita-berita baru, breaking news gitu. Berkaitan dengan kelanjutan dari penangkapan Edi Prabowo ini. Saya mencium dengan akal bahwa mungkin ada 2 menteri yang berupaya renegosiasi itu dengan kekuasaan. Karena tahu bahwa PR sudah mencium 2-3 menteri yang berusaha untuk mempertahankan jabatannya, dan itu berarti mesti ada tukar tambah baru tuh. Saya enak aja sebetulnya sambil kita makan ikan bakar, kita menyaksikan bagaimana kegelisahan di kalangan menteri. Dan itu ditunggu oleh netizen untuk dimemkan, untuk ditolong lagi itu. Ada menteri lagi, Prabowo mungkin udah khawatir karena udah jadi fakta kan ditangkap. Prabowo pasti udah mampu untuk membaca strategi baru tuh. Tetapi Prabowo juga tahu bahwa ini juga efeknya panjang nih. Jadi Prabowo juga mungkin kirim sinyal nanti, itu ada 2-3 lagi tuh loh, jangan gue doang tuh yang dikerjain. Saya kira begitu. Saya kira ini makin asik, makin seru gitu, Bung Rocky. Jadi tidak aja sekedar soal nertipin baliho nih. Kita udah mulai main masuk ke lingkaran terdekat dari istana nih. Kita saksikan saja Bung Rocky ya. Yes.
Oke. Karena itu saya lagi cari buku yang beternak benur tanpa diketahui KPK. Menarik. Saya kira itu akan jadi buku bestseller pada setidaknya pekan ini. Oke, terima kasih.